Assalamualaikum. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vini. Masih tetap semangat kan belajarnya? Yeay, semangat! Kemudian, silakan kalian dengarkan dan simak baik-baik video pembelajaran hari ini. Halo anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar PPKN. Kita akan melanjutkan materi tema 4. Hari ini yaitu subtema 2. Nah, tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, silakan kalian buka buku paket tema 4 halaman 44. Nah, di sini ada cerita. Yuk kita baca dan kita simak baik-baik ya nak ya. Waktu istirahat tiba, Adit dan Coki bermain bola bersama. Mereka bermain dengan gembira. Tapi tiba-tiba Adit terjatuh dan mengenai Coki. Lalu Adit minta maaf kepada Coki. Coki tidak mau memaafkan Adit. Coki memusuhi Adit dan tidak mau berbicara dengan Adit. Keesokan harinya, Adit dan Coki mendapat tugas piket bersama. Coki masih memusuhi Adit, sehingga Coki ingin piket sendiri. Coki membersihkan kelas sendiri. Coki merasa lelah dan tidak bisa menyelesaikan piketnya. Kemudian datanglah Adit dan membantunya. Lalu mereka berbaikan kembali dan Coki pun meminta maaf. Tugas piket akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Tugas piket juga akan cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Bermusuhan akan merugikan diri sendiri. Bermusuhan tidak mencerminkan perilaku hidup bersatu. Nah, apa ya yang kita bisa dapatkan dari cerita tersebut? Nah, tadi kan Coki merasa kesal ya sama Adit. Akhirnya Coki tidak mau menerima bantuan dari Adit. Sampai akhirnya Coki merasa lelah karena piket sendiri. Kemudian datanglah Adit. Nah, saat Adit ingin membantunya, baru Coki merasa, wah, sepertinya aku salah nih sama Adit. Nah, kemudian akhirnya Coki pun meminta maaf kepada Adit. Nah, dari cerita tadi ya, kita dapat ambil kesimpulannya ya. Kegiatan tersebut akan cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Dan kerugiannya apa sih jika kita bermusuhan dengan teman? Nah, seperti cerita tadi ya, Coki dan Adit bermusuhan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka justru rugi. Apalagi Coki ya. Coki merasa lelah karena melakukan piket tersebut secara sendiri. Coba kalau dilakukan berdua sama Adit, pasti pekerjaannya akan lebih mudah dan cepat selesai. Begitu ya nak ya. Nah, jadi kita tidak boleh bermusuhan dengan teman, apalagi dengan kakak, adik, apalagi dengan orang tua. Itu juga tidak boleh ya nak ya. Nah, justru kita harus saling bersatu dan harus saling membantu. Nah, oke ya nak ya, paham ya? Oke, selanjutnya silakan kalian buka buku paket tema 4 halaman 60. Nah, di sini juga ada cerita. Yuk kita baca dan kita simak baik-baik ya.
Di sekolah akan diadakan diskusi kelas. Ibu guru membentuk kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri atas 4 orang siswa. Mereka akan berdiskusi tentang kebiasaan hidup bersih dan sehat di sekolah. Mereka mencatat perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan hidup bersih dan sehat di sekolah. Mereka bekerja sama agar diskusi berjalan dengan baik dan saling mendengarkan pendapat masing-masing. Meskipun pendapat mereka berbeda, mereka saling menghormati atau menghargai pendapat masing-masing sehingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, di sini tentang berdiskusi ya. Nah, kalian harus tahu dulu ya, berdiskusi itu apa sih pengertiannya? Nah, diskusi itu yaitu perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Nah, itu ya pengertian diskusi. Kemudian, tujuan diskusi adalah untuk memperoleh pemahaman bersama secara teliti dan jelas ya. Jadi ketika berdiskusi kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, jika seperti itu, maka kegiatan berdiskusi akan berjalan lancar. Kemudian, kita tidak boleh egois ya ketika berdiskusi. Egois itu yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya, sikap yang mencerminkan persatuan di sekolah. Nah, contoh kegiatan bekerja sama di sekolah adalah yang pertama, melaksanakan piket kelas. Kemudian contoh yang kedua, berdiskusi dengan teman sekelas tentang masalah tertentu. Misalnya ya, contohnya pemilihan ketua kelas, kemudian misalkan kelompok piket kelas. Nah, itu juga bisa ya sebagai bahan diskusi. Kemudian, manfaat hidup bersatu. Nah, yang pertama, piket kelas akan cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, tidak terjadi pertengkaran ya atau permusuhan karena tadi semuanya bersatu ya. Kemudian perbedaan pendapat harus kita hargai dan hormati sehingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, itu ya Nak ya untuk materi hari ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Oke, jika belum, silakan kalian simak kembali ya video pembelajaran hari ini. Oke, kemudian, nah, tugas ya. Nah, silakan kalian kerjakan di buku pakai tema 4. Tugas yang pertama yaitu halaman 44. Kemudian tugas yang kedua halaman 62, nomor 5 sampai 8. Nah, itu ya Nak ya tugasnya ya. Silakan mengerjakan ya Nak ya. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha. Terima kasih ya Nak ya atas waktunya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.